Perkenalkan, saya Agus Salim, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 dari Angkatan 16 kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi pada agenda 2, yaitu materi anti korupsi. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kasus atau isu korupsi adalah isu yang dialami secara global atau hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk di Indonesia dan khususnya lagi di lingkungan sekitar kita yang mungkin kita tidak ketahui kalau terjadi banyak kasus korupsi. Nah, kasus-kasus korupsi tersebut tentunya akan memperlambat tercapainya tujuan nasional, baik dari tata ekonomi, kemudian tata sosial budaya, tata politik, ataupun tata administrasi. Korupsi sendiri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan berupa memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari berbagai bentuk korupsi, sekitar 30, umumnya dapat dikelompokkan menjadi 7. Di antaranya kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun penyebab terjadinya korupsi diantaranya yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kemudian langkanya lingkungan yang anti korupsi, lalu rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, dan keuntungan korupsi yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan hukuman yang didapatkan, serta budaya pemberian imbalan jasa. Dan adapun beberapa pencegahan sebagai tindak preventif dari korupsi yang bisa dilakukan adalah untuk sistemnya sendiri, bisa dengan memperbaiki peraturan perundangan, kemudian reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian untuk individu manusia ataupun sumber daya manusia bisa diperbaiki dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, lalu memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, ataupun berbagai upaya lainnya. Dan kita sebagai calon ASN atau calon aparatur sipil negara tentunya haruslah menjadi bagian dari pencegahan korupsi. Hal tersebut bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu saat masuk kantor, kemudian untuk anggaran digunakan dengan bijak dan jujur, serta dalam pekerjaan kita harus jujur dan berintegritas. Mari kita sama-sama menghindari dan mencegah korupsi. Terima kasih.